Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun dulu. Gimana ibu-ibu? Umroh bersama Ustadz Samlan. Pakai cakep. Umroh bersama Ustadz Samlan. Pulang membawa kurma. Semoga bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Marjan tambah hari tambah muda. Gimana? Hah? Tambah hari tambah muda atau tambah hari tambah tua? Hah? Tambah umur. Insya Allah semua sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke pasar membeli kerupuk, jaga. Sebelum digoreng, kerupuk dijemur. Ya kan? Siapa saja yang ngantuk, silakan tidur. Gimana? Ya. Tidur itu ibadah daripada ngerumpi, ya. Daripada ngehibah. Nah, oleh karena itu ya, yang mau tidur ya silakan tidur. Tapi ini kan bukan ngerumpi, tapi ini ngaji. Jadi kira-kira mana yang lebih tinggi, ngaji atau tidur? Nah, yang ngaji. Ya. Tapi kalau ngaji ternyata kok kemudian tertidur, nggak apa-apa. Tapi kalau tidur, lo kok mimpi ngaji, gimana? Hah? Ya bagus juga. Ya sejenak kita ngaji. Ini ada cerita. Ada seseorang masuk masjid, terus sholat. Nabi ada di situ. Setelah sholat, Nabi suruh ulang. Sholli fa innaka lam tusalli. Baliklah kamu salat karena kamu belum salat. Disuruh Nabi salat, ya salat lagi, salat. Setelah salat, Nabi masih mengatakan lagi, salatlah lagi, kamu belum salat. Salat lagi, sampai 3 kali Nabi masih mengatakan begitu. Salatlah, kamu belum salat. Dia masih nurut. Yang keempat, disuruh salat lagi sama Nabi, ya Rasulullah, demi Allah, saya belum bisa salat. Itulah yang aku bisa. Ngaku pula dia kan. Agak beda dengan kita kan. Kalau kita, ini salat masih suruh salat, udahlah kami balik aja. Enggak salat disuruh salat, ini salat disuruh salat lagi, gitu. Balik aja gitu. Itu kalau model kita, tapi kalau model sahabat tak. Itulah hebatnya sahabat. Itu. Maka kemudian Nabi mengajari kepada orang itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lafaz ini dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan, idza qumta ila sholati, kalau kamu hendak salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Wudu dulu dengan sempurna, bukan asal. Summa istaqbilil qiblata, lalu kemudian menghadap kiblat. Fakabbir, lalu bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram wajib dilakukan. Dan harus diucapkan, bukan dibatin. Karena kita bukan orang kebatinan. Kita itu, agama kita itu lahir batin. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu baca yang mudah bersamamu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an yang paling mudah. Apa kira-kira yang paling mudah? Al-Fatihah. Yang paling mudah insyaallah Al-Fatihah. Masih lebih mudah Al-Fatihah daripada membaca Qul Huwallahu Ahad itu. Ya kan?
Coba kalau nggak percaya. Apalagi kalau ordu bil falak, bisa keserimpan. Tapi kalau Al-Fatihah, insya Allah itu yang paling mudah dan terbukti semua bisa ujungnya. Itu meskipun ada yang ya beratnya itu karena apa? Bukan karena yang lain lebih mudah, memang yang lain juga nggak bisa. Ya, belum belajar. Nah nanti kemudian silakan ditambah lagi yang mudah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbarnya di sini beda dengan Allahu Akbar yang pertama tadi. Kalau di sini kalau ada Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Maka Nabi enggak menyebutkan sumarka langsung kemudian ruku. Tapi disunnahkan membaca Allahu Akbar. Hatta tatma'inna raki'an. Kemudian sehingga benar-benar tenang. Rukuknya itu tenang. Terus apa yang kita lakukan? Baca doanya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu yang agak panjang, 3 kali juga. Jadi tenang, terus baca. Tidak langsung di rukuk sambil baca. Jadi kondisi tenang dulu, baru bicara. Jangan orang ketemu langsung bicara. Tenang dulu sehingga nggak ngos-ngosan kan. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit sehingga betul-betul lurus. Badan kita lurus, tubuh kita lurus. Bangkit itu disunnahkan baca sami Allahu liman hamida. Lalu kemudian ada bacaannya Rabbana walakal hamd. Kalau mau ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil insya'in ba'd. Ya silakan. Jadi lurus. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud. Allahu Akbar, sujud. Sehingga betul-betul tenang. Dalam sujud itu tenang. Lalu baca doa Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. 3 kali. Jadi tenang, sujudnya tuh tenang. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk di antara 2 sujud, tenang. Setidaknya baca Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Atau yang agak lebih panjang itu Allahumma ufirli dan seterusnya. Lalu sujud lagi hatta tatma'inna sajidan. Sujud lagi. Terus kemudian berikutnya kalau tahiyat berarti duduk hatta tatma'inna jalisan. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah salatmu seperti itu. Jadi salat itu diawali dengan berwudu secara sempurna. Lalu berjalan menuju tempat salat dengan tenang. Pasti menghadap kiblat, bertakbir. Membaca Al-Fatihah. Tentu sangat bagus diawali dengan baca doa iftitah. Baca surat. Terus kemudian ruku, i'tidal, lalu kemudian sujud, lalu duduk di antara 2 sujud, lalu kemudian sujud, kemudian terakhir ya begitu, lalu kemudian terakhir nanti ada tahiyat. Lalu ada salah. Begitu Nabi mengajari salat. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang pertama, wudu yang sempurna adalah kunci sahnya salat. Di wudu sempurna harus bersih dari najis dan bersih dari hadas. Nah, kalau ternyata kok hadasnya besar, hadas akbar, maka tidak cukup wudu, harus mandi terlebih
dahulu. Yang kedua, menghadap kiblat dan takbir adalah awal ibadah. Jadi kita salatnya menghadap kiblat. Terus diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini termasuk rukun di dalam salat. Lalu yang ketiga, bacaan di dalam salat. Jadi salat itu ada bacaannya. Setidaknya membaca surat Al-Fatihah. Karena itu membaca surat Al-Fatihah atau belajar surat Al-Fatihah menjadi kewajiban. Insya Allah itu merupakan surat yang paling mudah. Tapi tentu ya tetap sulit atau tidak bisa kalau tidak belajar. Harus belajar dengan sebaik-baiknya. Itulah kalau ada yang mengajarin surat Al-Fatihah ya, sangat bagus sekali. Karena kalau kita nggak bisa surat Al-Fatihah ya salat kita sulit dianggap sah. Berikutnya yang keempat, ada tumak nina. Jadi salat itu ada tumak nina. Berdiri tadi otomatis tumak nina, tenang. Ruku ada tumak nina, dan etikanya tumak nina itu adalah tenang lalu membaca doa. Jadi dirasakan ada ketenangan. Ini rukunnya. Maka salat yang tidak ada tumak nina tentu ya batal. Banyak para ulama menyebutkan kenapa pemuda tadi salat disuruh ngulang, karena rupanya nggak tumak nina. Gitu. Ya dia mungkin baru bisa salat lalu ya cepat sekali. Ya, sekarang kan banyak juga kan salat yang cepat sekali. Nggak, padahal tumak nina ini adalah rukun salat. Hatta tatma'inna jalisan, hatta tatma'inna rakian, hatta tatma'inna atau ta'tadila qa'iman. Gitu. Sehingga kamu betul-betul tenang dalam kondisi berdiri itu, dalam kondisi ruku, dalam kondisi sujud. Jadi tumaknina ini rukun. Dan memang salat itu diantaranya fungsinya itu menenteramkan dan menenangkan. Bagaimana salat itu kalau tidak tumaknina? Maka tentu tidak ada ketenteraman dan tidak ada ketenangan. Berikutnya, ya salat itu bukan sekedar gerakan fisik. Tapi hadis ini mengajarkan kualitas salat seperti yang Allah sebutkan itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang betul-betul yakin berjumpa dengan Allah. Jadi saat salat itu sesungguhnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kalau kita tidak merasakan melihat, maka kita merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa dilihat oleh Allah, pasti tenang, pasti tentram, dan pasti kita dalam posisi yang sebaik-baiknya. Jadi ya, salat ini bukan olahraga cepat. Hendaknya kita nikmati. Ada kenikmatan di dalam salat itu. Ketika salat sekedar merupakan kewajiban, memang berat. Tapi kapan salat itu menjadi ringan dan enak? Ya kalau kita bisa menikmatinya hingga salat itu menjadi sebuah kebutuhan. Di dalam hadis tadi itu banyak para ulama menyebutkan sebagai standar minimal orang salat dengan baik. Karena baru nggak semua kan tadi yang disebutkan oleh Nabi, bacaan-bacaan relatif belum disebutkan, tapi itulah standar minimal salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran bagaimana Nabi itu dalam memberikan pendidikan bersifat tegas. Tegas karena ini persoalan penting, jelas, praktis, dan memang bertahap. Tidak langsung diajari kan, tapi disuruh dulu salat. Disuruh dulu, nggak bisa, ya baru dia ngaku lalu kemudian diajari. Jadi tidak langsung. Ibarat kita menuangkan air, ya kan? Menuangkan air ke dalam gelas. Apa yang kita lakukan dulu? Ya, disiapkan tekonya, ya kan? Dimasak airnya. Ya, tekonya itu setidaknya diapakan? Dibersihkan. Jangan ngisi teh, kopi, tekonya
belum dibersihkan, kotor, nggak ada gunanya, ya kan? Bisa malah meracuni. Pendidikan juga begitu. Sekarang pendidikan itu banyak keliru, karena guru datang itu langsung ngajar. Tidak dipersiapkan. Murid itu dalam kondisi bagaimana, bajunya bagaimana, tempat duduknya bagaimana, mukanya bagaimana. Sekedar ngajar aja. Iya, dapat ilmu. Tapi ibaratnya teko yang kotor diisi teh, memang terisi teh, tapi teh yang sudah campur dengan gimana? Bisa jadi teh yang campur dengan di dalamnya ada cicak. Dan juga teko itu dibuka, karena kalau kita tuangkan begitu saja nggak bisa masuk. Begitulah dalam pendidikan juga. Anak semuanya nggak bisa memang langsung kita kasih begitu. Dibuka dulu, hatinya dibuka, akal pikirannya dibuka, ditanya kenapa, baru kemudian siap, nah dikasih ilmu. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang banyak masalah itu. Ternyata tidak ngikutin pendidikan cara Nabi, nggak bertahap, tidak jelas, lalu juga nggak dibuka prosesnya tadi. Maka sholat saja itu kita menghadap kepada Allah, wudu dulu, bersih dulu, baru kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sunnah Nabi, tabiat Nabi, perilaku Nabi, Nabi itu tidak diam kalau melihat ada kesalahan. Kesalahan kecil, orang sudah sholat kan, tapi karena keliru, Nabi tidak ditinggal diam, tidak dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Kesalahan kecil kalau dibiarkan akan membesar, dan sepanjang hayat akhirnya nggak tahu. Ini banyak persoalan apa itu geng motor, gitu. Iya. Ada yang tanya kepada saya, sebenarnya persoalan ini gampang. Insya Allah kalau kita semua peduli, mudah-mudahan tidak terjadi yang sebesar itu. Maka berikutnya, di mana orang tuanya? Partisipasi kita, pengurus masjid, RT dan seterusnya di situ. Ya, alhamdulillah masyarakat kita ini kan semua ada perangkatnya. Mereka ini duduk di mana? Ya kan, ada mana? Kita pengurus masjid juga gitu. Baru kemudian tentu ya orang tuanya. Nah, kalau kita tahu memang ya kemudian kita hubungin orang tuanya, di mana orang tuanya. Pernah memang kita hubungin orang tuanya. Ya. Kita ambil motornya. Hubungin orang tua. Ternyata betul orang tuanya yang dukung juga. Iya Pak, nggak apa-apa. Pegang itu motornya. Gitu. Tapi ada juga memang yang orang tuanya kurang terdidik, malah marah juga. Ya apa boleh buat? Ya RT dimarahin orang tuanya. Atau Ustadz dimarahin orang tua. Nggak tahu dia, Ustadz Samlan. Ya kan? Baru tahu, oh Ustadz Samlan ya. Ya nggak apa-apa, dimarah-marah. Ini anak saya begini. Ya. Padahal kita ingin menyelamatkannya. Jadi inilah pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berpartisipasi. Kita tidak boleh diam ketika melihat ada kesalahan. Termasuk hari ini memang kita ngeri. Lah di sekolah itu anak nggak sholat dibiarkan. Bukan sholat salah, ya kan? Ya nggak sholat saja dibiarkan. Termasuk ternyata gurunya, lu nggak sholat juga. Nah di sini, parahnya di sini sudah. Gimana itu? Nah kalau Nabi tidak begitu, maka diingatkan. Dan kita orang tua juga begitu. Nggak apa-apa lembut. Terus mengingatkan, terus mengajari. Nggak gampang gitu. Sampai dewasa Ustaz, sampai tua iya. Memang mendidik manusia itu ternyata tidak gampang. Iya. Sudah disekolahkan di sana masih juga iya. Jangan dikira Nabi juga langsung kemudian berhasil, tidak. Nabi malah dilemparin batu. Dan ada yang diajarin kayak begitu di Madinah, muncul malah orang munafik, pura-pura salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu ikut salat, orang munafik ikut salat karena malu kalau nggak ikut salat. Tapi salatnya malas-malasan, di belakang cengingisan. Maka Nabi sampai mengingatkan,
Nabi itu kan belum mulai takbir. Sebelum betul-betul tertib. Dan Nabi mengatakan begitu. Tertib, lurus, saya bisa melihat dari belakang. Dan betul Nabi bisa melihat dari belakang. Nabi. Karena memang imam yang hebat memang bisa tahu bagaimana kondisi jamaah. Iya. Kayak sopir lah. Sopir itu yang hebat kan ngadap ke depan kan. Tapi tahu kan bagaimana kondisi di belakang. Tahu Ustaz pakai spion. Salat nggak pakai spion, tapi insya Allah imam yang profesional tahu. Di belakang itu ada anak nangis atau tidak. Insya Allah. Dalam kondisi tertentu. Karena itu di dalam hadis lain, Nabi tahu. Ada pemuda terlambat. Di pintu langsung ruku. Karena imam sedang ruku. Maka sambil ruku itu jalan ke sof. Iya. Setelah salat, Nabi tanya, siapa tadi yang terlambat? Nabi tanya begitu. Ngaku pemuda ini. Kalau kita nggak ngaku mungkin. Dorong-dorongan itu. Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lembut sekali. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah nambah semangatmu. Tapi jangan diulang. Maksudnya apa? Jangan diulang rukuk di pintu. Nggak apa-apa. Jalanlah sampai ke sof, baru ikutin apa yang ada. Kalau memang rukuk-rukuk, kalau itidal, kalau sujud-sujud. Dan nanti tinggal sempurnakan mana yang kurang. Jadi begitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seharusnya orang tua, guru, dan seterusnya. Ini makanya Nabi itu luar biasa. Tapi meskipun demikian, apakah kemudian orang itu ikut semua? Tidak juga. Itu tadi ada orang munafik. Karena memang mendidik manusia ini nggak gampang. Diajak kepada kebaikan, ternyata nggak suka. Manusia itu bisa terjadi benci dengan orang yang mengajak kepada kebaikan, dan suka dengan orang yang mengajak kepada keburukan. Memang ada manusia yang kayak begini. Kalau nggak ada, memang nggak perlu sekolah, nggak perlu buka sekolah, nggak perlu ada pendidikan, nggak perlu Allah nurunkan atau ngutus nabi. Maka binatang itu kenapa tidak ada nabi, tidak ada rasul di kalangan binatang? Karena memang binatang itu gampang. Kita beli ayam di pasar supaya bisa berada di rumah kita atau di kandang yang kita sediakan. Cukup berapa hari kita ikat? Berapa? 2 hari, 3 hari. Paling banter seminggu. Tapi biasanya saya dulu pengalaman di desa, nggak tahu sekarang. 3 hari cukup. Saya dulu di desa 3 hari cukup. Kalau ayam kota nggak tahu 4 hari atau 7 hari. Iya. 3 hari cukup. Betul, tahu sudah. Dan nggak akan ikut ke tetangga. Iya, nggak akan ke tetangga. Kecuali biasanya ayam jago. Iya. Dan ke tetangga itu dia tahu karena ada yang dikejar di situ. Setelah di kandang yang di sini, rupanya pada bertelur semua. Nah itu aja persoalannya. Ayam kalau sedang bertelur kan ayam jago itu ya nggak selero juga. Nggak mau juga digoda. Maka ke tetangga situ itu karena ada ayam yang belum bertelur. Gitu. Itu aja. Kalau yang lain tidak. Yang betina, yang ini enggak. Jarang betina itu terikut ke sana. Ini ayam, gampang sekali kan. Tapi kalau manusia, coba. Sudah didaftarkan di sekolah itu, kabur dia siang-siang. Ke Pantai Panjang. Ke sana. Iya. Nah, termasuk di bulan Ramadan, Masya Allah. Ini tinggal, alhamdulillah masih banyak kan. Ada yang tanya, Ustaz, apa bukti setan itu dibelenggu? Iya. Saya bilang betul setan itu dibelenggu. Iya. Ya. Malam Rabu, itu kan sebenarnya masih gonjang-ganjing kan? Ya. Itu sudah masuk Ramadan atau belum? Tapi bagi orang yang berilmu ya tahu. Gitu. Ya. Ya, bagi orang yang berilmu tahu. Gitu. Karena memang semuanya ada ilmunya. Gitu. Dan orang itu kalau patokan ilmu ya ilmu. Gitu. Terserahlah orang. Gitu.
Tadi persoalan pengetahuan. Tapi pada malam itu, yang berilmu ataupun yang tidak berilmu, saya melihat langsung malam Rabu itu biasanya masjid itu nggak tahu 3 orang atau berapa. Loh, ini satu saf full malam Rabu itu, satu saf full. Maka ini menandakan apa? Setan dilebelenggu. Ya kan? Jadi kaget itu orang itu, karena setan dibelenggu, langsung lompat dia ke masjid maghrib. Padahal mereka juga kira-kira belum tahu ini bulan Ramadan atau tidak. Ya kan? Tapi sudah ke masjid. Itu bukti bahwa tadinya dia dicengkram setan, lalu kemudian setan ditangkap oleh polisi, kira-kira begitu, dibelenggu, lompat dia ke masjid. Refleks begitu. Itu. Di malam keduanya tambah lagi itu, tambah banyak yang refleks juga, langsung full masjid itu. Ya. Cuman rupanya manusia itu nggak lama kagetnya itu, kaget baiknya itu nggak lama. Ya. Ini baru berapa tuh? Baru 7, sudah mulai balik lagi ke asal. Balik ke asal. Setannya masih tetap dibelenggu, tapi masih, kan beda orang kaget awal dengan enggak itu. Nanti lebih lagi, pas setelah setan dilepas lagi, udah langsung itu subuh nggak ada lagi itu ke masjid. Adalah tinggal beberapa saja itu. Ya tetap jamaah yang asli itulah itu di sini. Jadi ternyata mendidik manusia itu nggak gampang. Sudah sekian malam ke masjid itu, setelah itu ya udah nggak lagi gitu di sini. Maka pendidikan itu berdasarkan hadis ini mustamirrah, istimrar, ya terus. Ibu-ibu nggak boleh bosan mendidik anak, ayah nggak boleh bosan, ibu nggak boleh bosan, guru tidak boleh bosan, dan semua para ustadz masjid tidak boleh ada bosan mendidik. Tidak bisa mendidik itu jemu gitu. Ini sudah saya pesantrenkan, udah masa tidak terus menerus gitu. Kalau tidak bisa lenyap sekaligus gitu.